Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Doa dan harapan saya, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, selalu dalam lindungan dan pemeliharaan Tuhan. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, namun sebelumnya itu, marilah kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur kepadamu, pemeliharaan Tuhan selalu nyata dan sempurna dalam hidup kami. Pagi ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon Tuhan menolong kami, supaya kami bisa mengerti dan memahami firman-Mu dengan baik. Kami sukacita melakukannya, dan kami pun memberitakannya kepada orang-orang di sekitar kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan pagi ini dari kitab Pengkhotbah pasal 4 ayat 17. Pengkhotbah pasal 4 ayat 17, demikian firman Tuhan. Jagalah langkahmu kalau engkau berjalan ke rumah Allah. Menghampiri untuk mendengar adalah lebih baik daripada mempersembahkan korban yang dilakukan oleh orang-orang bodoh, karena mereka tidak tahu bahwa mereka berbuat jahat. Tema renungan kita hari ini adalah mendekat kepada Allah dengan telinga yang mendengar. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa ibadah kepada Tuhan bukan sekedar aktivitas lahiriah, melainkan sebuah perjumpaan yang membutuhkan hati yang benar di hadapannya. Pada zaman Israel kuno, datang ke rumah Allah dan membawa korban merupakan bagian penting dari kehidupan keagamaan. Namun Alkitab menegaskan bahwa tindakan keagamaan tanpa hati yang mau mendengar dan menaati Tuhan dapat menjadi sesuatu yang kosong. Allah tidak mencari sekedar ritual, tetapi hati yang sungguh-sungguh menghormati Dia. Kalimat menjaga langkah berbicara tentang kesadaran dan ketelitian. Setiap langkah kita menuju rumah Tuhan seharusnya tidak dilakukan dengan sembrono. Betapa sering kita datang beribadah dalam keadaan hati yang kacau, pikiran yang terbagi, atau sekedar karena kewajiban. Firman Tuhan yang kita baca hari ini mengajak kita untuk hening sejenak sebelum melangkah, mengatur hati, dan menyadari bahwa kita sedang memasuki hadirat Tuhan. Mendengar bukan sekedar aktivitas telinga, melainkan sikap kerendahan hati yang berkata, Tuhan, aku datang bukan untuk memberitahu Engkau apa yang perlu Kau lakukan, melainkan untuk mendengarkan apa yang ingin Engkau katakan kepadaku. Lalu mengapa mendengar lebih baik daripada mempersembahkan korban? Karena persembahan tanpa ketaatan kepada firman adalah kesia-siaan. Orang bodoh dalam ayat ini bukanlah orang yang tidak cerdas secara intelektual, melainkan orang yang bertindak tanpa pengertian rohani. Mereka membawa korban tetapi tidak tahu bahwa perbuatan mereka sebenarnya jahat di mata Allah. Seseorang bisa saja rajin beribadah, rajin memberi, bahkan menjadi pemimpin rohani. Tetapi jika hati kita tidak mau mendengar dan taat, semua itu bisa menjadi kemunafikan yang justru mendatangkan penghukuman. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang kita baca hari ini menjadi panggilan bagi kita untuk memeriksa kembali cara kita datang kepada Tuhan. Di tengah kehidupan yang serba cepat, manusia mudah terjebak dalam rutinitas, bahkan dalam kehidupan rohani. Kita dapat menghadiri ibadah, mengucapkan doa, dan melakukan pelayanan. Tetapi hati kita mungkin tidak sungguh-sungguh mendengar suara Allah. Tuhan rindu kepada umat yang datang dengan kerendahan hati, siap diajar, dan bersedia diubahkan oleh firman-Nya. Sebab ibadah yang sejati bukan hanya tentang apa yang kita lakukan bagi Allah, tetapi tentang hati yang terbuka untuk menerima kehendak-Nya. Ketika kita belajar mendengar Tuhan dengan sungguh-sungguh, hidup kita akan semakin diarahkan
kepada jalan yang benar dan berkenan kepadanya. Amin. Marilah kita berdoa. Terpuji namamu Bapa di sorga. Kami bersyukur atas firman-Mu yang telah kami baca dan kami renungkan bersama-sama. Kiranya Tuhan menolong kami untuk bisa melakukannya dalam kehidupan kami, dan biarlah kami selalu mendekat kepada Allah dengan telinga yang mendengar. Sertailah kami menjalani kehidupan kami ya Tuhan, dengar kami yang datang berdoa kepadamu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat beraktivitas, selamat berkarya. Tuhan memberkati kita sekalian.